Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Hey Story, tempat kamu belajar sejarah menarik. Pada video kali ini kita akan membahas asal-usul nama benda yang ada di dunia. Pernahkah kamu memperhatikan benda-benda di sekitarmu? Meja, kursi, gelas, bahkan ponsel yang sedang kamu genggam, semuanya punya nama. Tapi, dari mana asal-usul nama-nama ini? Mengapa benda ini disebut meja dan bukan kursi? Mari kita telusuri bersama. Bayangkan dunia tanpa nama. Bagaimana kita membedakan antara pohon dan batu, antara matahari dan bulan? Dalam berbagai tradisi agama, khususnya agama-agama seperti Islam dan Kristen, dikisahkan bahwa Tuhan sendiri yang mengajarkan Nabi Adam nama-nama benda. Kisah ini bukan sekadar dongeng, melainkan sebuah metafora mendalam tentang hakikat manusia. Pemberian nama dipandang sebagai anugerah ilahi yang membedakan manusia dari makhluk lain, sebuah kapasitas unik untuk memahami dan mengklasifikasikan realitas. Tindakan memberi nama adalah langkah pertama dalam membangun pengetahuan dan menguasai dunia di sekitar kita. Ia menandai dimulainya peradaban, dari pengenalan sederhana terhadap objek hingga pembentukan konsep-konsep abstrak. Dari sudut pandang filosofis, tindakan penamaan mencerminkan bagaimana manusia secara fundamental berinteraksi dengan dunia. Para filsuf Yunani kuno, misalnya, berdebat panjang lebar tentang hubungan antara nama, bahasa, dan esensi benda. Apakah nama sekadar label konvensional, ataukah ia mencerminkan hakikat terdalam dari objek yang dinamai? Bagi para pemikir seperti Plato, ada bentuk ideal di balik setiap benda, dan nama berusaha untuk menangkap esensi ideal tersebut. Sementara itu, pandangan yang lebih pragmatis melihat penamaan sebagai alat kognitif yang vital. Dengan memberi nama, kita menciptakan kategori mental, mempermudah pemahaman, ingatan, dan komunikasi. Penamaan menjadi fondasi bagi logika, ilmu pengetahuan, dan seluruh bangunan pengetahuan manusia. Bahasa bukanlah entitas statis, ia terus berkembang, beradaptasi, dan berubah seiring waktu. Bayangkan sebuah sungai yang mengalir, membawa serta sedimen dan membentuk alur baru. Begitu pula bahasa, ia membawa jejak sejarah, interaksi budaya, dan inovasi manusia. Etimologi, studi tentang asal-usul kata, bagaikan arkeologi linguistik, ia menggali lapisan-lapisan bahasa untuk mengungkap akar kata, perubahan makna, dan jalur migrasi kata dari satu bahasa ke bahasa lain. Melalui etimologi, kita dapat melihat bagaimana sebuah kata mengalami metamorfosis, dari bentuk awalnya yang mungkin sangat berbeda dengan bentuk yang kita gunakan sekarang. Contoh sederhana, kata uang dalam bahasa Indonesia ditelusuri hingga ke bahasa Sanskerta. Uang menunjukkan jejak pengaruh peradaban India di Nusantara. Proses evolusi kata seringkali melibatkan pemendekan, penggabungan, atau perubahan fonetik. Kata bioskop, misalnya, berasal dari gabungan kata Yunani, bios, hidup, dan skopein, melihat. Awalnya, ia merujuk pada alat proyeksi gambar bergerak, namun seiring waktu, kata tersebut lebih umum digunakan untuk menyebut gedung tempat pemutaran film. Contoh lain, kata foto, yang kita gunakan sehari-hari merupakan bentuk pendek dari fotografi.
Perubahan ini menunjukkan bagaimana bahasa beradaptasi dengan kebutuhan komunikasi yang lebih efisien. Penelusuran etimologi tidak hanya memberikan wawasan tentang sejarah bahasa, tetapi juga membuka jendela ke sejarah budaya dan peradaban manusia, memperlihatkan bagaimana ide, teknologi, dan interaksi antar masyarakat memengaruhi cara kita memberi nama pada dunia di sekitar kita. Mari kita lihat beberapa contoh. Komputer berasal dari kata compute yang berarti menghitung. Ini karena fungsi utama komputer pada awalnya adalah untuk melakukan perhitungan matematika. Televisi gabungan dari kata Yunani tele, jauh, dan Latin visio, penglihatan. Artinya, melihat dari jarak jauh. Telepon, gabungan dari kata Yunani, tele, jauh, dan phon, suara. Artinya, suara dari jarak jauh. Bahasa bukanlah pulau terisolasi, ia selalu berinteraksi dan meminjam kata dari bahasa lain. Proses peminjaman ini mencerminkan pertukaran budaya, perdagangan, penjajahan, dan perkembangan teknologi. Bayangkan para pedagang dari berbagai negeri bertemu di pasar, bertukar barang dan gagasan, dan tanpa sadar saling memengaruhi bahasa masing-masing. Kata-kata baru pun lahir, beradaptasi dengan lidah dan telinga penutur bahasa penerima. Bahasa Indonesia, misalnya, kaya akan serapan dari bahasa Sanskerta, Arab, Belanda, Inggris, dan banyak lagi. Kata agama berasal dari Sanskerta, kitab dari Arab, kantor dari Belanda, dan internet dari Inggris. Serapan ini bukan sekadar penambahan kosakata, tetapi juga bukti sejarah interaksi budaya yang membentuk peradaban Indonesia. Pengaruh bahasa asing dalam penamaan benda seringkali terkait dengan masuknya teknologi atau konsep baru. Ketika radio pertama kali diperkenalkan di Indonesia, kata radio langsung diadopsi karena belum ada padanan kata yang tepat. Begitu pula dengan televisi, komputer, dan ponsel. Di era globalisasi ini, pengaruh bahasa Inggris sangat dominan, terutama di bidang teknologi, bisnis, dan hiburan. Kata-kata seperti gadget, software, online, dan meeting telah menjadi bagian dari kosakata sehari-hari. Fenomena ini menunjukkan bagaimana perkembangan global memengaruhi bahasa lokal, menciptakan hibrida linguistik yang mencerminkan dinamika interaksi antar budaya di era modern. Proses ini terus berlangsung, dan bahasa terus beradaptasi dengan realitas global yang terus berubah. Pernahkah Anda menggunakan kata diesel, sandwich, atau siluet tanpa menyadari bahwa kata-kata tersebut sebenarnya berasal dari nama orang? Inilah yang disebut dengan eponim, sebuah fenomena linguistik yang menarik di mana nama seseorang diabadikan menjadi nama benda, tempat, atau konsep. Eponim memberi penghormatan abadi kepada penemu, tokoh sejarah, atau bahkan karakter fiksi yang telah memberikan kontribusi signifikan. Rudolf Diesel, penemu mesin diesel, kini namanya melekat pada teknologi yang mengubah dunia industri. John Montagu, Earl of Sandwich keempat, konon menciptakan hidangan roti lapis praktis yang kini dikenal sebagai sandwich, karena ia tidak ingin meninggalkan meja permainannya untuk makan. Kisah-kisah di balik eponim seringkali unik dan menarik, memberikan dimensi sejarah dan personal pada kata-kata yang kita gunakan sehari-hari. Eponim tidak hanya terbatas pada penemuan fisik atau makanan. Banyak istilah ilmiah, medis, dan bahkan geografis yang berasal dari nama orang. Misalnya,
Penyakit Alzheimer dinamai berdasarkan Alois Alzheimer, seorang psikiater Jerman yang pertama kali mendeskripsikan kondisi tersebut. Satuan pengukuran seperti Watt dari James Watt dan Volt dari Alessandro Volta juga merupakan contoh eponim dalam bidang fisika. Bahkan, beberapa tempat di dunia dinamai berdasarkan tokoh-tokoh penting, seperti kota Alexandria yang dinamai untuk menghormati Alexander Agung. Eponim menunjukkan bagaimana individu dapat meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam bahasa dan pengetahuan manusia, memastikan bahwa nama mereka terus diingat dan diucapkan dari generasi ke generasi. Pernahkah Anda meminta Indomie di warung, padahal yang disajikan mungkin merek mie instan lain? Atau menyebut Aqua untuk semua air mineral kemasan? Fenomena ini, di mana merek dagang begitu populer hingga akhirnya digunakan sebagai nama umum untuk sebuah kategori produk, dikenal sebagai genericism atau merek dagang yang menjadi nama umum. Keberhasilan sebuah merek membangun dominasi pasar yang begitu kuat justru berpotensi membuatnya kehilangan hak eksklusif atas nama tersebut. Hal ini terjadi karena masyarakat luas telah mengasosiasikan merek tersebut dengan jenis produknya secara umum, bukan lagi sebagai identitas khusus dari perusahaan tertentu. Contoh lain yang sering kita jumpai adalah odol untuk pasta gigi, Honda untuk sepeda motor, atau Pampers untuk popok bayi. Meskipun secara hukum mereka tetap merek dagang terdaftar, dalam percakapan sehari-hari, kata-kata ini telah menjadi bagian dari leksikon umum. Itulah sekilas tentang asal-usul pemberian nama benda. Bagaimana menurutmu? Benda apa yang ingin kamu ketahui asal-usul namanya? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Sekian dan terima kasih.